Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kajian tauhid dari pengajian Kiai Haji Abdullah Gimnastiar hafidhahullah wa atalallahu umrah fi ta'atillah ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah dan Rasulnya senantiasa, dan juga kita sekalian yang hadir mudah-mudahan dipanjangkan umur dalam taat sama Allah, taat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, saya diminta untuk menyampaikan berkaitan dengan persiapan menuju bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Kalau kita lihat, ini kita masih di bulan Jumadits Tsani, ya, pekan depan insya Allah hari Senin kita masuk ke bulan Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan. Masih ada sekitar 66 hari lagi. Tapi para ulama terdahulu itu mempersiapkan bulan Ramadan dari sejak 6 bulan sebelumnya. Mereka sudah siap-siap untuk menyambut bulan Ramadan, ya. Jadi walaupun kita sekarang masih di Jumadits Tsani atau Jumadil Akhir, baik kalau kita menyiapkan Ramadan itu dari sejak sekarang. Mudah-mudahan nanti kita keluar dari madrasah Ramadan dalam keadaan berada di akhir surah Al-Baqarah ayat 183 itu, yaitu la'allakum tattaqun. Kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, pada kajian ini saya membawa satu kitab, ya, ini kitab biasa mungkin kita baca, yaitu kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala anhu. Dan saya ingin membahas bab tentang puasa, ya. Jadi yang punya kitab ini silakan dibuka di dalam bab wujub shaumi Ramadan wa bayanu fadli as-siyam wa ma yata'allaqu bihi. Bab tentang kewajiban puasa Ramadan dan juga penjelasan tentang fadlu as-siyam, keutamaan berpuasa tersebut, wa ma yata'allaqu bihi, dan apa-apa yang berkaitan berhubungan dengan puasa Ramadan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memulai bab ini dengan ayat, saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Surah Al-Baqarah ayat 183. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ayat ini mungkin sering kita dengar, tapi saya ingin, karena kajian saya ini ya biasa di majelis Rasulullah, saya menyampaikan selalu hal-hal yang berkaitan dengan ruhiyah. Apa sih ruhnya dari ayat ini? Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Ayat ini dimulai sama Allah Subhanahu wa taala dengan ya ayyuhalladzina amanu.
Anginnya keras juga ini. Baik, biar nggak terbang nanti kitabnya. Jadi ayat ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Seringkali kita mendengar ayat yang dimulai dengan ini, tapi hati kita tidak tergetar, ya. Ma yustafad min hadhil faqrah. Apa ilmu yang bisa kita ambil dari potongan ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu. Ini kan sering kita dengar di mana-mana. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Para ulama mufassir menyatakan bahwa ada 4 tingkat panggilan Allah di dalam Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi Allah itu kalau manggil orang di dalam Quran itu ada 4 level. Apa? Kata para ulama, yang paling rendah adalah ketika Allah memanggil dengan ya ayyuhalladzina kafaru atau ya ayyuhal kafirun. Itu paling rendah. Wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang yang gak percaya kepada aku, kata Allah. Orang-orang yang gak berharap masuk syurgaku. Itu panggilan paling rendah. Di atas itu, kata para ulama, mufassir, yaitu ketika Allah memanggil dengan kemanusiaan kita. Ya ayyuhan nas, atau ya ayyuhal insan, wahai sekalian manusia. Itu panggilan yang level 2. Kita dipanggil dengan kemanusiaan. Mau kafir, mau muslim, mau munafik, semuanya termasuk. Kemudian kata para ulama, panggilan level ketiga dalam Quran itu ketika Allah memanggil ya ahlal kitab. Wahai orang-orang yang diberikan Alkitab, yaitu para pendeta Yahudi, Nasrani, ya orang-orang yang diberikan kitab. Mereka bukan Islam, tapi Allah muliakan mereka karena mereka berinteraksi dengan Alkitab. Ya. Nah, panggilan paling tinggi kata para ulama mufassir adalah ketika Allah memanggil seperti tadi. Ya ayyuhalladzina amanu. Sehingga para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, kalau mereka lagi ngobrol terus ada orang baca ya ayyuhalladzina amanu, mereka diam, dengerin. Karena itu panggilan paling tinggi. Apa Allah sudah menyampaikan sesuatu mungkin saya belum melakukan? Didengerin dulu. Kalau misalnya sudah dilakukan, alhamdulillah, mereka memuji Allah. Kalau belum, mereka mengucapkan astaghfirullah, saya akan ini ya Allah, sami'na wa ta'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu para sahabat ketika mendengar ya ayyuhalladzina amanu. Sementara kita, ya masyarakat zaman sekarang, ya ayyuhalladzina amanu berkali-kali lewat aja. Ya. Karena tidak paham ruhiyah dari ayat yang dibaca itu. Mungkin ada yang bertanya, Beb, ada nggak yang lebih tinggi panggilan dari ya ayyuhalladzina amanu? Ada. Tapi kita semua nggak sampai ke derajat itu. Yaitu ketika Allah katakan, ya ayyuhar rusul, atau ya ayyuhan nabi. Itu orang-orang khusus, yaitu para rasul, para nabi. Kita nggak nyampe ke derajat itu. Maka derajat yang paling tinggi yang bisa kita capai adalah ayat ini. Yuk kita ketika mendengar ya ayyuhalladzina amanu, kita bersikap seperti para sahabat tadi. Apa yang Allah minta? Ini panggilan paling tinggi. Sampai kata para ulama, nidaan aliyya. Ini panggilan paling tinggi di dalam Al-Quran. Nah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu apa yang Allah sebutkan setelah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu? Dalam ayat ini kata Allah, kutiba alaikumus siyam. Sudah diwajibkan untuk kalian semua berpuasa, yaitu puasa
Ramadan, ya. Kata para ulama, lafaz kutiba alaikum ay furida alaikum. Kalau kita dulu mesantren kita ingat, ya, dikatakan kutiba alaikum ay furida alaikum. Artinya apa? Difardukan untuk setiap orang beriman. Difardukan itu oleh apa? Oleh Al-Quran, oleh As-Sunnah, oleh Al-Ijma'. Loh, kan sudah cukup Quran sama Sunnah aja. Kenapa harus pakai ijma'? Karena kalau para ulama belum ijma', maka bisa memungkinkan terjadi perbedaan pendapat, ya. Misalnya apa? Contohnya misalnya soal kunut subuh. Ada yang menyatakan kunut, ada yang enggak. Ini kan terjadi perbedaan pendapat. Kenapa? Karena tidak ijma'. Tapi kalau ijma' itu semua harus melaksanakan puasa Ramadan tanpa kecuali. Kalau ada yang bilang puasa Ramadan itu enggak wajib, kafir dia. Karena menentang ijma' ulama. Seluruh mazhab sepakat bahwa puasa Ramadan itu fardu ain kepada seluruh kaum muslimin. Siapa yang boleh enggak berpuasa? Ada, disebutkan di ayat setelahnya 184. Siapa? Wa man kana minkum maridan. Orang yang sakit yang makin parah kalau dia puasa itu boleh enggak berpuasa. Siapa lagi? Aw ala safarin, orang yang sedang perjalanan jauh itu boleh tidak berpuasa. Siapa lagi? Wa 'alal ladzina yutiqunahu, orang yang tidak sanggup lagi berpuasa itu boleh tidak berpuasa. Kalau dia sakit, kalau dia safar, maka hendaknya dia mengganti qada puasa Ramadan, ya. Man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar, hari yang lain. Kalau dia tidak sanggup lagi, 'alal ladzina yutiqunahu fa fidyatun, hendaknya dia mengeluarkan fidyah. Itulah orang-orang yang dibolehkan tidak berpuasa, ya. Termasuk di situ wanita haid, ya. Nanti hukumnya berbeda, ya. Wanita haid, wanita menyusui, wanita yang yang nifas, ya, itu termasuk yang tidak berpuasa, ya. Baik, kita lanjutkan. Lalu ayat ini menyatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ini satu ilmu yang luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Bahwa puasa itu juga difardukan kepada umat sebelum kita. Emang umat sebelum kita puasa? Puasa. Siapa yang bilang? Allah yang bilang. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Umat sebelum kita itu puasa. Loh, puasanya kayak apa? Kita lihat di dalam Al-Quran. Contoh puasanya Sayyidatina Maryam alaihissalam. Ini banyak ibu-ibu, ya. Saya berikan contoh ibu-ibu. Sayyidatina Maryam itu puasa, Bu. Siapa Maryam? Ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Gimana puasanya? Di surah Maryam dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Inni nadartu lirrahmani shawma falan ukallimal yawma insiya. Puasanya Maryam itu, Nabi Isa, itu jauh lebih berat daripada puasa kita. Gimana puasa mereka? Puasa mereka, kata Allah, bukan hanya tidak makan, tidak minum, tapi juga tidak boleh ngomong. Inni nadartu lirrahmani shawma falan ukallimal yawma insiya. Saya enggak bicara dengan satu orang pun. Bu, kalau kita puasa enggak boleh ngomong, gimana? Ya. Mau nyampe ya. Berat enggak, Pak?
Allahu Akbar. Itu puasa umat sebelum kita. Betapa beratnya puasa mereka. Nabiullah Zakaria sampai dikatakan, ya, ketika dia bilang sama Allah, saya minta ya Allah tanda-tanda kalau bahwa saya bakal punya anak. Disuruh puasa sama Allah, ya. Thalatha layalin sawiyya. 3 hari nggak boleh ngomong illa romza, kecuali dengan isyarat. Nabi Zakaria itu adalah pengasuhnya Ibunda Maryam dari sejak kecil. Jadi itu Nabi Zakaria, Nabi Yahya, ya, Sayyidatina Maryam, Sayyidina Isa, puasanya nggak boleh ngomong. Alangkah gampangnya puasa kita. Puasa kita boleh ngomong. Coba kalau kita ikuti umat sebelum kita, ya. Bib, ada lagi nggak di Quran yang menyatakan puasa umat sebelum kita? Ada. Puasanya Sayyidina Talut alaihissalam. Siapa Talut? Di dalam surah Al-Baqarah dijelaskan bahwa Talut itu salah satu nabi, raja dari Bani Israel. Gimana puasanya? Mau perang, ngelawan musuh nih, disuruh puasa. Dan pada saat berbuka, nggak boleh makan minum kecuali dengan seciduk air. Innallaha mubtalikum binahar, faman syariba minhu falaysa minni, wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadihi. Allah akan uji puasa kalian dengan sungai. Barang siapa yang minum banyak bukan termasuk pasukan saya, kata Talut. Barang siapa yang tidak minum banyak kecuali cuma seciduk air, itu adalah pasukan saya. Ketika sampai waktu berbuka, fasyaribu minhu, minum banyak-banyak. Illa qalilan minhum, kecuali hanya sedikit yang mampu berpuasa seperti itu. Ketika pasukan itu sudah berhadapan dengan Jalut, pasukan Jalut, ya, kalau di dalam agama Nasrani dan Yahudi itu disebut David and Goliath, ya. Dalam Islam Daud melawan Jalut. Ketika pasukan itu sudah berhadapan, berkatalah orang yang tadi puasanya minum banyak-banyak, la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudi. Kami nggak akan sanggup, wahai Talut, melawan pasukan Jalut segini besar. Dan berkatalah orang yang berpuasanya tadi minum sedikit tadi, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil bisa mengalahkan pasukan besar asal dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka fahazamuhum, perang. Dan akhirnya pasukan yang sedikit itu bisa mengalahkan bala tentara Jalut, dan Daud mampu membunuh Jalut. Kemudian sama Allah diangkat jadi nabi, namanya Nabi Daud. Coba kalau kita berpuasa, berbuka, cuma boleh seciduk air. Siapa yang bisa puasa seperti itu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat, itu puasa umat sebelum kita. Allah menyampaikan kama kutiba alal ladina min qablikum, supaya kita itu tahu, jangan merasa berat dengan puasamu, itu ya. Kamu lihat umat sebelum kamu, mereka kuat dengan puasa kayak gitu. Ada lagi enggak Bib contoh yang lain? Ada. Puasa Daud. Wah, ini sampai sekarang jadi sunnah. Dalam riwayat hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari, gimana puasanya Nabi Daud? Selang sehari. Hari ini puasa, besok tidak puasa. Lusa puasa, terus tidak puasa, terus begitu. Berapa lama Nabi Daud puasa seperti itu? Seumur hidupnya. Kita cuman puasa bulan Ramadan. Segitu aja siang hari. Udah pada minum, makan di pinggir jalan. Terang-terangan nih gue gak puasa. Inna lillahi wa inna ilaihi
Coba kalau mereka tahu puasa umat sebelum kita yang begitu berat. Betapa sayangnya Allah sama kita. Betapa baiknya Allah sama kita. Betapa halusnya Allah sama kita. Cuman dikasih puasa 1 bulan. Udah gitu boleh ngomong. Kalau berbuka boleh apa? Mau cendol-cendol boleh, mau kolak-kolak boleh, mau nasi goreng boleh. Iya kan Bu? Segala macam boleh kita makan. Nggak ada pantangan apa, nggak boleh. Makan silakan. Dan Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui oleh kita semua bahwa puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika turun surah yang tadi, Al-Baqarah 183 sampai 186, itu puasanya nggak kayak kita sekarang. Ini Nabi Muhammad ya, sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Gimana puasa mereka? Tidak boleh tidur siang. Baru tahu ya. Awal syariat puasa itu nggak boleh tidur siang. Terus kalau sudah berbuka, selesai makan minum, nggak ada yang namanya makan minum lagi sampai besok maghribnya. Nggak ada sahur. Makan minum beres itu nanti selesai, udah selesai puasa itu sampai besok maghrib. Sampai terjadi satu kejadian, yaitu seorang sahabat Ansor namanya Sayyidina Qais bin Sirmah al-Ansori radhiyallahu anhu. Ini hadisnya riwayat Bukhari ya. Qais bin Sirmah ini petani kurma di masa para sahabat. Dia menanam kurma panas-panas siang hari puasa bulan Ramadan. Ketika sampai sore hari dia nggak kuat nahan ngantuk. Padahal tadi nggak boleh tidur siang. Kira-kira sore itu habis sholat asar dia udah nggak kuat, akhirnya dia tertidur. Tadi dikatakan kalau tidur siang boleh berbukanya kapan? Besok maghribnya. Istrinya datang bawa makanan ke kebun kurma itu. Lihat suaminya tidur. Aduh celaka kamu. Akhirnya Qais bin Sirmah harus terus berpuasa. Ketika besoknya paginya, mungkin di kita jam 9-10 pingsan dia. Dehidrasi lah. Ya. Udah nanam kurma, nggak boleh makan minum. Dibawa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi terdiam. Lalu turunlah surat Al-Baqarah 187 itu. Uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun ila akhiril ayah. Pada hari ini dihalalkan buat kamu makan minum di malam hari, tidur siang, ya. Kata Allah apa? Wa alima anna fikum dha'fa. Allah tahu kamu itu lemah, wahai umat Muhammad. Betapa sayangnya Allah sama kita. Dikasih boleh tidur siang, boleh malam hari makan minum, dikasih bahkan makan sahur supaya kuat. Malam hari boleh hubungan suami istri, sebelumnya nggak boleh kalau lagi Ramadan. Ya. Sejak itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan makan sahur. Kenapa? Karena itu adalah hadiah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Umat yang lain, nabi yang lain nggak ada yang dikasih makan sahur begitu. Hanya umat Muhammad, kata beliau, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian semua, karena pada saat kalian makan sahur itu turun keberkahan dari Allah. Dalam hadis yang lain dia katakan tasahharu wa in kana bi jur'atin minal ma'. Sahurlah kalian walaupun dengan seteguk air, lalu tidur lagi. Yang penting ambil keberkahan itu. Umat lain nggak dikasih itu. Nah, dengan kita memahami ini, Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat sekalian, anak-anakku sekalian, membuat kita menjadi lebih semangat berpuasa Ramadan. Terbayang di benak kita ketika kita puasa Ramadan,
Sayyidatina Maryam yang puasa gak boleh ngomong. Sayyidina Talut yang puasa hanya dengan seteguk air, seciduk air begitu. Sayyidina Daud yang puasanya selang sehari seumur hidup. Itu semua terbayang di benak kita. Membuat kita lebih bersyukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa baiknya Allah sama kita. Nah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah puasa umat-umat sebelum kita. Lalu akhir ayat ini menyatakan la'allakum tattaqun. Kenapa kalian disuruh puasa? Kenapa kita disuruh puasa? Supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bapak Ibu sekalian, setiap ibadah dalam Islam itu ada manfaatnya, ada faedahnya. Ketika Allah suruh kita sholat, kata Allah apa? Innas salata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat kamu itu, kalau kamu terus sholat, kalau kamu jaga sholatmu, itu mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kamu nggak sholat, kamu akan lebih banyak berbuat maksiat kepada Allah. Dijaga sama Allah dengan sholat. Zakat, kata Allah, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kamu melakukan zakat itu supaya membersihkan diri kamu dan juga membersihkan harta kamu, menyucikan harta kamu. Itu tujuannya, manfaatnya zakat. Ketika puasa, kata Allah, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara puasa ini ada maknanya, ya. Asal kata puasa itu apa? Bahasa Arab saum, iya kan? Apa itu saum? Saum itu berasal dari kata soma yasumu sauman wasiyama, yang artinya apa? Al-imsak, menahan diri. Ini pahami ya, ruhiyah dari puasa itu, ya. Intinya dari puasa itu menahan diri. Pada saat kita bulan Ramadan, itu saya mau nanya, kalau kita makan minum di hari biasa boleh nggak? Makan minum boleh nggak, Bu? Boleh, asal makanannya halal, minumannya halal, rizkinya dari yang halal, maka boleh kita makan minum. Tapi di bulan puasa, yang halal itu dilarang sama Allah. Hubungan suami istri boleh nggak? Kalau di hari biasa, bukan hanya boleh, kalau dengan istri yang sah, suami yang sah, dia dapat pahala hubungan suami istri. Di bulan Ramadan, kalau yang halal saja tidak boleh di bulan Ramadan, apalagi yang haram. Itu intisari dari puasa. Soma yasumu sauman wasiyama, menahan diri, al-imsak. Bahkan sampai kalau kita lagi dikata-katain orang, fa in sabahu ahadan au qatalahu falyaqul inni shaim, inni shaim. Bahkan kalau kamu itu dicaci maki sama orang atau diajak berkelahi, katakan saya lagi menahan diri, saya lagi menahan diri, saya lagi menahan diri. Yuk kita ketika bulan Ramadan jauhi maksiat. Yang halal aja nggak boleh, apalagi yang haram. Ya, itu inti dari puasa. Kalau kita betul-betul menahan diri di bulan Ramadan itu, ya, mata kita nggak melihat yang haram, telinga kita nggak dengar yang haram, mulut kita nggak ngomongin yang haram, tidak berjalan ke tempat yang haram, tidak menyentuh yang haram, itu baru kita akan sampai ke ujung ayat itu, la'allakum tattaqun. Jadi orang yang bertakwa. Gimana orang yang bertakwa itu, Ibu? Ketika dia ba'da Ramadan, matanya sudah tidak terbiasa lagi melihat yang haram. Ya, dia melihat aurat yang bukan mahram, matanya langsung refleks nunduk. Itu mata sudah takwa sama Allah. Telinganya tidak lagi terbiasa dengar yang haram. Dengar orang ngomongin orang, dia langsung tak nyaman, dia pergi. Telinganya sudah takwa sama Allah. Mulutnya nggak biasa lagi dia ngomongin yang haram. Mau ngomong yang haram,
ini udah sebulan nahan diri, maka saya tidak akan ngomong lagi yang haram. Itu berarti mulutnya sudah takwa kepada Allah. Itu makna daripada puasa, ya. Jadi baik kita sedang berpuasa sunnah ataupun berpuasa wajib, maka hendaklah kita jaga seluruh anggota badan kita dari hal-hal yang diharamkan Allah, ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan, ya. Kemudian di dalam kitab ini dikatakan wa qala ta'ala aidan, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman juga tentang puasa, ini maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra ila akhiril ayat. Kata Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Allah menggabungkan Ramadan dengan Quran dalam satu ayat. Menunjukkan apa? Betapa dekatnya Ramadan itu dengan Al-Quran. Jangan kita pisahkan. Sampai Nabi Muhammad SAW, para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, para ulama salafus saleh itu kalau bulan Ramadan hubungannya dengan Quran luar biasa. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin berbagi. Tahukah kita bahwa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kalau saya ucapkan Nabi Muhammad atau Nabi, kita ucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena setiap kita ngucap salawat sekali, Allah balas dengan 10 kali. Kalau di majelis ini kita sudah berapa kali, kalikan aja, ya dapat salawat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu cintanya sama Al-Quran itu luar biasa. Kana sallallahu alaihi wasallam mulian bil wahyi. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat tergila-gila, kasmaran dengan wahyu Allah. Setiap kali malaikat Jibril turun untuk menyampaikan wahyu, itu lidah beliau itu belum malaikat Jibril selesai membacakan ayat, lidah beliau itu langsung bergerak-gerak mengikuti ayat itu, saking takut lupa. Sampai Allah menegur beliau dengan halus di surah Al-Qiyamah. Kata Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Wahai Muhammad, jangan kamu gerak-gerakkan lidahmu karena ingin cepat-cepat menghafal Quran itu. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kami yang menjamin kamu pasti akan hafal dengan Quran itu, ya, dan juga penjelasannya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Maka kalau malaikat Jibril selesai membaca, baru kamu ikuti bacaannya. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sejak itu Nabi Muhammad tidak menggerak-gerakkan lidahnya dulu. Dengar sampai selesai baru dia. Itu saking cintanya kepada wahyu Allah SWT. Lalu bagaimana dengan kita? Berapa banyak kita baca Quran? Berapakah air mata yang netes ketika kita membaca ayat Allah itu? Ayat dari yang maha berkuasa, yang maha kaya, yang memberikan kita rizki, yang maha menyehatkan sampai kita bisa duduk hadir di dalam majelis ini. Itu Allah semua. Dan ini kata-katanya Allah. Nabi sampai seperti itu cintanya. Wahbib itu kan Nabi. Kita kan bukan Nabi. Yuk kita lihat sahabat. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ini hadisnya riwayat Bukhari ya, yang saya sampaikan ini hadis-hadis sahih. Kata Ibnu Mas'ud, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwa saya berada di tangannya, ma nazalat suratun min kitabillah illa wa ana a'lamu fima nazalat.
tidaklah ada satu surah di dalam Al-Quran yang Allah turunkan kecuali saya tahu tentang apa surat itu. Wa ma nazalat ayatun min kitabillah illa wa ana a'lamu fi aina nazalat. Dan tidaklah ada satu ayat pun dari Quran kecuali saya tahu di mana ayat itu turun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu sahabat-sahabat Nabi, ya. Bapak Ibu sekalian, apalagi ketika di bulan Ramadan, gitu ya. Ada seorang sahabat namanya Al-Aswad radhiyallahu anhu. Itu kalau hari biasa dia khatam Quran setiap 10 hari sekali. Berarti sebulan berapa? 3 kali khatam. Ketika di bulan Ramadan dia 3 hari sekali khatam Quran. Berarti sehari 10 juz. Ada sahabat Al-Aswad radhiyallahu anhu. Kalau di hari lain itu dia khatam Quran sebulan sekali. Kalau di awal Ramadan, dia khatam Quran 3 hari sekali. Di 10 hari terakhir, tiap hari khatam Quran. Qatadah namanya. Ada sahabat yang lain, Sayyidina Uthman ibni Affan. Kalau di bulan Ramadan, itu beliau tiap hari khatam Quran. Bahkan disebutkan, beliau pernah mengkhatamkan Quran dalam 1 rakaat terakhir sholat witir. 30 juz dalam 1 rakaat. Radhiyallahu anhu wa ardhah, ya. Itu sahabat-sahabat Nabi. Lalu kita di mana bulan Ramadan, ya? Wahbib itu sahabat Nabi, kan mereka ketemu Nabi. Kita lihat berikutnya. Para ulama, ya. Siapa mereka? Salah satunya adalah Al-Imam Al-Auza'i, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ini seorang ulama ahli hadis. Kalau di bulan Ramadan, dia ini hafiz Quran, hafiz hadis. Di bulan Ramadan dia meninggalkan semua kajian hadis untuk membaca Quran dari mushaf. Padahal beliau adalah hafiz Quran. Sibuk dia baca Quran. Karena cintanya sama Allah. Ada seorang ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri, ahli fikih. Ketika bulan Ramadan dia meninggalkan semua kitab-kitab fikih. Dia baca Quran dari mushaf. Padahal dia seorang hafiz Quran, ya. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, kita nih yang mengaku bermazhab Syafi'i, ya, dikatakan wa kana lisy-Syafi'i yakhtumul Quran inda Ramadana 60 khatmah. Imam Syafi'i itu kalau bulan Ramadan khatam Qurannya 60 kali khatam. Berarti sehari 2 kali khatam. Pagi sampai sore khatam. Malam sampai pagi lagi khatam. Kenapa bisa begitu, Bib? Ya dia hafal Quran. Sampai Imam Syafi'i itu sambil misalnya nyuci atau apa tuh murutnya Quran, terus nggak mau ngobrol, nggak mau apa kalau bulan Ramadan. Quran terus. Saking cintanya kepada Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Usini wa iyyakum. Saya mengajak diri saya sendiri dan kita sekalian, yuk kita serius di bulan Ramadan ini untuk menjauhi maksiat dan membaca Al-Quran, ya. Masih ada 2 bulan lagi. Kita siap-siap mulai sekarang. Gimana siap-siap itu, Beb? Mulai sekarang yang gak pernah baca Quran mulai buka Quran. Yang baca Qurannya 1 halaman sehari ditambah jadi beberapa halaman. Yang 1 juz sehari mungkin ditambah bisa 2 juz sehari. Yang gak pernah puasa sunnah, mulailah puasa sunnah. Kenapa? Gak bisa yang namanya mobil itu langsung digas pada saat bulan Ramadan. Wah, 30 hari. Dari sekarang ulama terdahulu itu begitu. Dia puasa sunnah, mulai dia tambah. Yang asalnya Senin Kemis ditambah dengan Ayyamul Bid. Yang sudah Ayyamul Bid ditambah mungkin dengan puasa Daud. Terus begitu. Sehingga pas bulan Ramadan itu sudah biasa, ya. Bangun malam biasa. Yang tahajudnya mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali tambah. Kenapa? Saya targetnya bulan Ramadan tiap malam saya tahajud, ya. Itu persiapan kita menjelang Ramadan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Ini masih banyak sebenarnya hadis-hadisnya, ya. Saya baru menjelaskan 2 ayat aja ini udah
udah 1 jam. Ya. Jadi mungkin saya cukupkan sampai di sini. Ini pembacaan hadis, nanti mudah-mudahan kalau kita ada waktu lagi kita bahas hadis-hadis tentang puasa, banyak sekali ini ya yang ditulis Imam Nawawi. Saya memberikan kesempatan terakhir sebelum ditutup dengan pertanyaan. Mungkin ada yang mau bertanya atau menambahkan ya atau mengkritik ya, silahkan. Kalau pertanyaan, kalau saya mampu saya jawab, kalau enggak saya carikan nanti kitabnya ya untuk saya jawab. Silahkan bagi jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama saling sapa TV.